Jadi itu kelihatan jaraknya dekat. Jadi gini loh. Sebenarnya saya banyak diskusi masalah kecelakaan. Kenapa sih waktu dulu saya dipanggil ILC waktu Pak Karni Ilyas, ini sebenarnya kecelakaan atau saya bilang Pak ini kecelakaan, tapi apakah kecelakaan tunggal atau sebab lain? Kenapa saya nanya kayak gitu? Karena waktu itu saya belum ketemu jarak korban perempuan dengan lelaki itu terlalu dekat. Kalau misalnya ngebut pasti terlempar jauh. Itu sebenarnya yang jadi pikiran saya tuh itu. Maksudnya diskusi saya dengan beberapa kepolisian dari lantas itu saya kan bawa kemana-mana berkas itu nih, posisinya begini saya bawa fotonya. Kalau misalnya ngebut pasti kelempar dua-duanya. Nah itu kan nggak kejawab. Nah kejawabnya setelah ada keterangan dari Pak Ismail kalau ngelihat Eki naik motornya itu jumping, baru pantesan jatuhnya korban tuh nggak terlalu jauh karena bukan ngebut kencang tapi ada jumpingnya, zigzag dulu baru jumping. Dari situlah pantesan ini kejawab. Selama ini saya pusing mikirin kenapa jatuhnya korban terlalu dekat, ternyata memang jumping gitu. Akhirnya ketahuan ya ugal-ugalan terus jumping. Nah jumpingnya itu yang bikin jatuhnya korban itu. Tim Tama terima kasih. Jumpingnya itu terus nabrak tiang, badannya yang nabrak tiang, kena ini depannya gitu. Iya, jadi dulu tuh saya kan tahu posisi korban nih. Tangan Vina di sini, Eki di sini. Itu tuh jadi PR buat saya, tuh jadi PR. Saya tanya kemana-mana ke anggota Polres di luar Cirebon ya. Bentar ya, yang barudak nih. Di luar Cirebon ya. Ternyata itu kalau misalnya kecelakaannya karena kondisi kecepatan tinggi pasti kelempar jauh. Yang kita pusing itu jaraknya tuh dekat. Jarak korban laki-laki sama perempuan tuh dekat. Kejawabnya baru sekarang di 2024 setelah ada saksi yang menyatakan zigzag dulu terus jumping, pas jumping nabrak tiang. Akhirnya itu yang akhirnya saya yakin ini kecelakaan tunggal gitu. Enggak, itu bentuknya baru. Ya, jadi akhirnya kejawabnya setelah itu. Tapi kalau dulu tuh saya masih mikir apa ini anak dikejar gitu. Tapi saya yakin itu kecelakaan karena kalau lihat muka luka-lukanya bohong banget si siapa? Suroto ya. Suroto ngomong mukanya hancur, lebam-lebam, bohong banget. Bohong. Sekarang kan udah ketahuan dia bohongnya. Bohong banget, dia belum tahu aja fotonya saya punya. Iya, sebenarnya gini loh, dulu sebenarnya saya udah dengar ini loh. Kalau di Cirebon misalnya anak minum kan bau naga ngomongnya ya. Kalau di Cirebon gitu. Sebenarnya saya udah dapat informasi dulu tuh. Ini Bu anaknya kondisinya bau naga gitu. Waktu meninggal tuh bau naga. Tapi kan saya nggak berani ngomong. Masalahnya apa, nanti dibully lah. Masa orang udah meninggal omong-omongin. Ternyata kan sekarang teman-temannya ngomong. Apalagi di hasil visum masalah kondisi anak bau minuman itu nggak ada. Di hasil visum awal nggak ada. Gitu. Tahu kalau misalnya bau minuman tuh tahu, cuman saya nggak berani ngomong karena nggak bunyi di hasil visumnya. Pokoknya masalah yang beredar sekarang tuh saya sebenarnya tahu, cuman kan gini, saya kondisi ada di pengacara ini, pengacaranya terdakwa. Kalau saya ngomong banyak habis saya dulu saya ngomong fakta aja habis diomongin macam-macam, apalagi saya ngomong yang itu tidak tertuang di hasil visum. Nggak ada loh di hasil visum misalnya anak itu bau minuman, nggak ada gitu. Saya dulu nggak berani ngomong, sekarang berani ngomong karena teman-temannya udah ngomong. Sebenarnya saya tahu itu bau minuman. Ya kan kalau informasi temannya selain kalau dulu kita dulu yang ngasih tahu ke saya bau naga, ngomongnya bau naga gitu. Ibu tahu nggak mulutnya bau naga? Ya ada yang ngomong bau naga bu mulutnya. Cuman saya nggak berani ngomong di media kondisinya gitu karena
karena pasti saya dibully.